Musim panas ini, Liverpool kembali bergerak cepat. Setelah rumor yang terus menguat dalam beberapa hari terakhir, akhirnya kabar yang ditunggu-tunggu itu datang juga. Milos Kerkez, bek kiri muda, berbakat asal Hungaria, resmi akan menjadi bagian dari skuad The Reds. Kerkez, yang musim lalu tampil solid bersama Bournemouth, kini telah menyelesaikan seluruh rangkaian tes medisnya di Merseyside. Ia datang dengan status sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di Premier League, dan Liverpool berhasil mengamankan jasanya setelah proses negosiasi yang cukup alot. Lini pertahanan kiri, Liverpool memang sedang dalam sorotan. Andrew Robertson yang selama ini jadi andalan mulai menunjukkan penurunan performa dalam 2 musim terakhir. Di saat yang sama, Kostas Tsimikas yang diharapkan bisa jadi pelapis sepadan belum juga tampil konsisten. Jurang kualitas ini membuat manajemen Liverpool harus bergerak cepat sebelum musim baru dimulai. Awalnya, Liverpool sempat dikaitkan dengan nama-nama lain seperti Ryan Ait-Nouri dari Wolverhampton. Namun, pemain asal Aljazair itu justru memilih bergabung dengan Manchester City. Perburuan Liverpool pun beralih, dan mereka menemukan sosok yang pas pada diri Milos Kerkez. Seorang pemain muda yang tak hanya kuat bertahan, tapi juga memiliki kemampuan menyerang yang agresif. Penampilan Kerkez bersama Bournemouth sepanjang musim lalu memang patut diacungi jempol. Ia tampil penuh energi, disiplin menjaga area kiri pertahanan, dan tak segan naik membantu serangan. Konsistensinya itulah yang akhirnya mencuri perhatian klub-klub besar, dan Liverpool menjadi yang paling serius. Setelah melewati berbagai tahap negosiasi, Bournemouth akhirnya luluh. Liverpool mengajukan proposal yang konkret dan disepakati nilai transfer sebesar 40 juta pounds. Angka yang cukup besar untuk pemain muda, tapi dianggap sepadan dengan potensi dan kualitas yang dimiliki Kerkez. Selasa, 24 Juni 2025 menjadi momen penting. Kerkez terlihat menuju Merseyside untuk menjalani pemeriksaan medis. Dan kini, kabar baiknya, semua tahap sudah rampung. Pemeriksaan medis selesai tanpa kendala. Kontrak telah disepakati dan pengumuman resmi tinggal menunggu waktu. Fabrizio Romano, sang jurnalis transfer yang selalu jadi rujukan utama, pun sudah mengabarkan melalui akun resminya. Here we go. Artinya hanya satu. Milos Kerkez bisa dianggap sebagai pemain baru Liverpool. Langkah ini menunjukkan bahwa Liverpool tengah melakukan regenerasi serius di sektor bek kiri. Mereka tak ingin terlambat berbenah. Kerkez akan membawa darah segar dan semangat baru ke dalam skuad, serta membuka era baru di lini belakang The Reds. Kini, para pendukung Liverpool tinggal menanti perkenalan resmi sang pemain. Tapi satu hal sudah pasti. Musim depan, sisi kiri Anfield akan punya wajah baru. Dan harapannya, Milos Kerkez bisa menjadi bagian penting dalam perjalanan besar Liverpool ke depan. Di saat Liverpool sibuk membangun ulang kekuatan mereka, dari Italia datang kabar mengejutkan. Napoli, sang juara Serie A musim 2020, 4 hingga 2020, 5, disebut tengah menyusun manuver besar untuk memboyong Darwin Núñez dari Anfield. Langkah ini jadi bagian dari ambisi besar Napoli yang kini tak hanya ingin mempertahankan gelar, tapi juga berbicara lebih banyak di pentas Eropa. Di bawah arahan Antonio Conte, mereka ingin menjadikan skuad mereka lebih bertenaga, lebih fleksibel, dan siap bersaing dengan raksasa-raksasa Eropa lainnya. Meski lini depan Napoli sudah diperkuat oleh Romelu Lukaku, Conte tak mau mengambil risiko. Ia tahu betul, untuk bisa bertarung di 2 kompetisi besar seperti Serie A dan Liga Champions, kedalaman skuad adalah kunci. Dan Darwin Núñez, menurutnya, adalah potongan puzzle yang tepat untuk menyempurnakan lini serang Napoli. Sebelumnya, nama-nama seperti Lorenzo Luca dan Rasmus Højlund sempat muncul dalam radar Napoli. Luca, dengan penampilan solidnya di Udinese, menjadi opsi menarik karena sudah terbiasa dengan atmosfer kompetitif Serie A. Sementara Højlund,
yang punya pengalaman bersama Atalanta dan kekuatan fisik yang luar biasa, juga sempat menjadi pertimbangan serius. Tapi semuanya berubah ketika nama Darwin Núñez mencuat. Striker Uruguay ini dinilai sebagai paket lengkap, cepat, kuat, punya naluri gol tinggi, dan tak kenal lelah. Conte diyakini sangat menyukai karakteristik tersebut dan melihat Núñez sebagai pemain yang bisa langsung memberikan dampak besar di lapangan. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Napoli telah mendapat lampu hijau dari Núñez secara pribadi. Artinya, sang pemain tak menutup kemungkinan untuk pindah ke Italia. Kini, segalanya bergantung pada kesepakatan antara dua klub. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Napoli dan Liverpool akan melakukan kontak langsung untuk memulai negosiasi formal. Romano menyebut bahwa pembicaraan masih dalam tahap awal, tapi keseriusan Napoli tak perlu diragukan. Apalagi sebelumnya, mereka sudah mengguncang dunia sepak bola dengan merekrut Kevin De Bruyne dari Manchester City. Sebuah transfer yang benar-benar menunjukkan ambisi Napoli untuk naik kelas. Dengan kehadiran De Bruyne di lini tengah, ditambah kekuatan tenaga seperti Scott McTominay dan kreativitas dari Billy Gilmour, Napoli sedang membangun tim yang bukan hanya kompetitif, tapi juga sangat berbahaya. Semua ini menjadi bukti bahwa Napoli tak lagi puas hanya mendominasi di Italia. Mereka ingin lebih. Mereka ingin menantang di Liga Champions. Dan jika transfer Darwin Núñez benar-benar terwujud, maka lini depan Napoli akan menjadi salah satu yang paling ditakuti di Eropa. Sekarang, semua mata tertuju pada negosiasi antara Liverpool dan Napoli. Apakah The Reds akan melepas salah satu penyerang paling eksplosif mereka? Atau justru mempertahankan Núñez sebagai bagian dari proyek jangka panjang Arne Slot? Waktu akan menjawab. Tapi satu hal pasti, bursa transfer musim panas ini baru saja semakin panas. Setelah menuntaskan transfer Milos Kerkez, Liverpool belum menunjukkan tanda-tanda berhenti. Kerkez yang telah menjalani tes medis dan menandatangani kontraknya pada Selasa sore, 24 Juni 2025 waktu Indonesia Barat, menjadi rekrutan ketiga musim panas ini. Sebelumnya, The Reds telah lebih dulu membungkus transfer Jeremy Frimpong dan Florian Wirtz, dua nama besar yang langsung memanaskan suasana di Anfield. Kerkez, yang dianggap sebagai bagian dari regenerasi di lini kiri pertahanan, menambah kedalaman skuad Arne Slot secara signifikan. Tapi proyek besar Liverpool musim panas ini jelas belum selesai. Dengan kepergian Jarell Quansah ke Bayer Leverkusen, lubang baru muncul di lini pertahanan tengah. Dan kini, perhatian tim pemandu bakat Liverpool pun tertuju pada satu nama, Marc Guehi, bek tangguh milik Crystal Palace. Pemain berusia 24 tahun itu disebut-sebut menjadi target utama untuk menggantikan Quansah. Guehi, yang merupakan lulusan Akademi Chelsea, sudah tampil konsisten selama beberapa musim terakhir bersama Palace. Ia tak hanya solid dalam bertahan, tapi juga tenang saat menguasai bola, kualitas yang sangat cocok untuk gaya bermain Liverpool di bawah pelatih asal Belanda itu. Kabarnya, Marc Guehi juga tak menolak peluang untuk naik kelas. Dengan kontraknya yang tinggal tersisa satu musim lagi, yaitu hingga Juni 2026, Palace sadar bahwa ini adalah momen terbaik untuk melepas sang pemain. Mereka disebut siap menjualnya jika ada tawaran minimal sebesar 45 juta pounds masuk ke meja negosiasi. Di sisi lain, Crystal Palace juga tidak tinggal diam. Mereka sudah menyiapkan pengganti Guehi, yaitu Ousmane Diomande dari Sporting. Pemain muda asal Pantai Gading itu punya profil yang cocok untuk melanjutkan peran di jantung pertahanan Palace. Artinya, segala elemen dalam potensi transfer ini sudah mulai membentuk pola yang jelas. Sejauh ini,
Liverpool tampak sangat efisien di bursa transfer. Mereka bergerak cepat, satu target diselesaikan, lalu langsung beralih ke nama berikutnya. Dari Frimpong ke Wirtz, kemudian Kerkes, semuanya dirampungkan tanpa banyak drama. Dan kini, jika tidak ada halangan berarti, Mark Guehi bisa menjadi rekrutan keempat Liverpool musim panas ini. Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan proyek Arne Slot. Ia ingin membangun tim yang bukan hanya tangguh secara teknis, tetapi juga penuh semangat dan siap bersaing di semua kompetisi. Dan dengan cara Liverpool bekerja sejauh ini, satu hal jadi sangat jelas. Anfield akan memiliki wajah baru yang penuh potensi musim depan. Musim panas ini, Liverpool kembali jadi buah bibir. Bukan hanya soal proyek besar Arne Slot yang mulai berjalan, tapi juga karena satu nama muda yang tengah ramai dibicarakan, Malik Fofana. Pemain sayap milik Lyon itu kini disebut-sebut sebagai calon kuat penerus Mohamed Salah di Anfield. Bayangkan, usia Fofana baru 20 tahun, tapi ia sudah mencatat 17 kontribusi gol dalam 41 pertandingan bersama Lyon di semua ajang musim ini. Catatan yang luar biasa untuk pemain seusianya. Tak heran, performa impresif itu membuatnya dipanggil ke tim nasional Belgia dan menjalani debut pada bulan Oktober lalu. Arne Slot, sang manajer anyar The Reds, tak butuh waktu lama untuk menetapkan prioritas. Ia melihat Fofana bukan hanya sebagai opsi rotasi, tapi sebagai calon pewaris langsung peran yang selama ini diemban oleh Salah. Sebuah peran penting dan penuh tekanan. Tapi, justru itulah yang membuat pilihan ini terasa spesial. Di balik layar, ada pergerakan yang makin menunjukkan keseriusan Liverpool. Agen Fofana kini aktif memasarkan sang pemain ke klub-klub top Liga Inggris. Tapi dari semua yang tertarik, Liverpool tampaknya berada di barisan paling depan. Barry Hunter, kepala rekrutmen Liverpool, bahkan sudah menempatkan nama Fofana di urutan teratas daftar buruan klub. Namun, seperti biasa, segala sesuatu di dunia transfer tak pernah berjalan mulus. Liverpool kemungkinan harus melepas satu pemain terlebih dahulu, dan nama Federico Chiesa disebut sebagai kandidat kuat. Gennaro Gattuso, pelatih anyar timnas Italia, ingin Chiesa mendapat lebih banyak menit bermain, dan Liverpool tampaknya siap membuka jalan keluar jika itu bisa membuka ruang bagi Fofana. Soal harga, Lyon mematok nilai sekitar 50 juta euro. Tapi jangan kaget jika angka itu melonjak hingga 70 juta euro, karena klub Prancis itu disebut tengah merancang strategi agar tercipta perang harga di antara klub-klub peminat. Yang menarik, Fofana bukan hanya diproyeksikan sebagai pengganti Salah. Ia juga bisa menjadi pelapis untuk Luis Diaz di sisi kiri jika dibutuhkan. Dengan fleksibilitas dan kemampuan yang dimilikinya, Fofana bisa menjadi aset jangka panjang untuk proyek baru Arne Slot. Hingga kini, memang belum ada negosiasi resmi antara Liverpool dan sang pemain. Tapi waktu terus berjalan dan dengan ketertarikan dari banyak klub lain, The Reds bisa saja segera meluncurkan penawaran untuk mengamankan bintang muda ini sebelum orang lain bergerak lebih cepat. Satu hal yang pasti, Liverpool sudah punya keunggulan awal dalam perburuan ini. Jika semua berjalan sesuai rencana, Anfield mungkin akan menyambut talenta muda baru, yang bisa jadi adalah pewaris sah Mohamed Salah di masa depan. Tapi di balik upaya Liverpool membangun masa depan, awan gelap mulai menggantung di atas kepala mereka. Ibrahima Konate, bek andalan asal Prancis, belum juga memberi tanda-tanda akan memperpanjang kontraknya yang tinggal tersisa 1 tahun lagi mulai bulan depan. Situasi ini diam-diam mulai menimbulkan kekhawatiran di internal klub. Apalagi, bayang-bayang kehilangan seperti yang terjadi pada Trent Alexander-Arnold masih segar di benak para pendukung. Trent memilih menyelesaikan kontraknya, lalu hijrah ke Real Madrid musim panas ini. The Reds memang mendapat 10 juta pound sterling, tapi semua orang tahu, nilai itu sangat jauh dari apa yang seharusnya mereka terima. Dan kini,
Konate berada di ambang jalan cerita yang serupa. Kabarnya, Konate menolak tawaran awal dari klub. Ia tidak puas dengan struktur kontrak baru yang terlalu banyak berbasis performa. Sang pemain ingin jaminan yang lebih besar, gaji pokok yang lebih tinggi, bukan hanya bonus bergantung pada penampilan di lapangan. Tapi di sisi lain, manajemen Liverpool juga tengah menghitung dengan cermat setiap sen yang keluar. Terutama setelah musim lalu, mereka lebih dulu memprioritaskan pembaruan kontrak untuk Mohamed Salah dan Virgil van Dijk. Kondisi jadi makin rumit karena bukan hanya Konate yang kontraknya memasuki fase rawan. Andy Robertson juga akan segera memasuki 12 bulan terakhir dalam kontraknya. Dan Atletico Madrid dikabarkan mengamati situasinya dengan serius. Sementara itu, Choim Hin Kelleher sudah lebih dulu angkat kaki ke Brentford dengan nilai transfer 18 juta pound sterling. Bahkan, satu lagi bek muda mereka, Jarell Quansah, disebut tinggal selangkah lagi bergabung dengan Bayer Leverkusen dalam kesepakatan senilai 35 juta pound sterling. Liverpool tentu tak tinggal diam. Mereka berencana membuka kembali pembicaraan kontrak dengan Konate dalam waktu dekat. Tapi di saat yang sama, mereka juga enggan terburu-buru memberikan kontrak besar, apalagi setelah menghabiskan lebih dari 145 juta pound sterling untuk mendatangkan Florian Wirtz dan Jeremy Frimpong musim panas ini. Tekanan makin besar, waktu berjalan, dan Konate belum memberi kepastian. Dan ketika segalanya sudah cukup rumit, datanglah Real Madrid. Klub raksasa Spanyol itu kini secara terbuka menunjukkan ketertarikan mereka pada Konate. Presiden Madrid, Florentino Perez, bahkan dikabarkan siap memenuhi permintaan sang pelatih anyar, Xabi Alonso, yang ingin menjadikan Konate bagian penting dari proyek baru di Santiago Bernabeu. Madrid disebut siap menebus Konate jika Liverpool membuka harga di angka 30 juta euro atau sekitar 526 miliar rupiah. Laporan itu langsung menyita perhatian. Pasalnya, Madrid memang tengah memprioritaskan sektor pertahanan. Mereka baru saja mengamankan Dean Huijsen dari Bournemouth dan wonderkid Franco Mastantuono dari River Plate. Tapi fokus utama kini tertuju ke Anfield. Meski begitu, Liverpool belum ingin melepas Konate. Arne Slot masih melihatnya sebagai bagian dari rencana utama musim depan. Bahkan menurut jurnalis Paul Gorst dari Liverpool Echo, pembicaraan soal kontrak antara klub dan pemain belakangan ini justru semakin intens. Konate sendiri merasa nyaman di Anfield. Seusai pertandingan melawan Crystal Palace, ia menyebut bahwa proses negosiasi dengan klub masih terus berlangsung. Memang, kontraknya masih berlaku hingga tahun 2026. Tapi jika tak ada kesepakatan dalam waktu dekat, Real Madrid bisa saja menunggu dan mendapatkan sang pemain secara gratis di musim berikutnya. Xabi Alonso tak main-main. Setelah mengamankan Trent Alexander-Arnold, kini ia membidik Konate untuk memperkuat lini belakang Los Blancos. Dan selama jendela transfer belum ditutup, spekulasi akan terus bergulir. Sekarang, keputusan berada di tangan Liverpool. Apakah mereka akan mempertahankan Konate dengan kontrak baru yang layak? Ataukah mereka tergoda dana segar dari Madrid? Satu hal pasti, drama ini belum mencapai akhir. Dan semua mata kini tertuju ke Anfield.